kita mengingat kasih Tuhan, sungguh lebih dari semuanya, lebih dari kata, Tuhan itu tampung air mata kita. Apa yang tidak bisa kita ucapkan, Dia mengerti. Bahasa air mata kita Dia ngerti. Sebelum diucapkan pun Tuhan ngerti. Bahkan ketika kita tidak bisa berucap, maka Tuhan pun juga tahu. Maka jangan takut, sebab Tuhan mengerti. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha tahu lebih dari kata-kata kami. Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami saat ini mengalami Tuhan dimanapun kami berada. Hadirat menjangkau kami semuanya Tuhan. Lebih dari segalanya, Engkau menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, memuliakan kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi buat bangsa kami. Amin. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Amin ya Tuhan. Kami hadir Untuk menyembah, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Yakin Kau ada di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini,
menyembahmu, kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar.
Sebab Engkau ya Raja di atas segala raja. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah melalui firman-Mu. Biarlah firman mengajar kami untuk kami belajar bagaimana tunduk kepadamu Tuhan. Engkau sang penguasa alam semesta ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur sebab Tuhan sungguh sangat baik di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan bagian firman Tuhan. Kami sungguh rindu hidup kami diperbarui, hidup kami diubahkan. Dan kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kami percaya kami yang berkata-kata, kami yang mendengarkan. Sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengusir segala kuasa si jahat yang ingin mencuri firman-Mu sampai di dalam hati dan pikiran kami. Kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami boleh mengerti bagian firman-Mu dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau tidak salah sudah 5 kali kita melakukan ibadah secara online. Saya percaya dimanapun saudaraku berada, saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita akan belajar saat ini tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa minggu lalu kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari Paskah yang berarti yang dilewati. Mungkin kita berharap ini segera berlalu, ya. Kalau kita ngomong tentang wabah corona, beberapa mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan rindu begitu untuk ketemu secara fisik bersama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi ternyata kita belum bisa untuk beribadah secara fisik ketemu. Tapi saya percaya sepanjang
minggu kita tidak bertemu, saya percaya saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak sabar menunggu kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara semua yang mengalami pertolongan Tuhan dan merasakan kuasa kebangkitannya itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan dua peristiwa yang sulit dilepaskan satu dengan yang lain. Tidak ada yang namanya kebangkitan tanpa kematian. Dan ketika sebuah kematian itu tidak kemudian diikuti oleh kebangkitan Yesus Kristus, maka itu menjadi sebuah peristiwa yang tidak ada harapan. Nah, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mencintai kita, mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, hari Minggu yang lalu kita sudah diajar oleh Bapak Gembala. Bagaimana Kristus mati? Bukan karena dia dibunuh, bukan karena apa saudara? Bukan karena dia ditikam, bukan, itu hanya sebuah cara. Tapi Yohanes 10 ayat 18 mencatat demikian, bahwa aku yang menyerahkan hidupku, aku yang menyerahkan nyawaku. Maka kuasa itu bersumber dari Kristus sendiri. Dia serahkan hidupnya untuk menebus dosa kita. Dan dengan kuasa yang sama, dia bangkit dari kematiannya untuk menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kita memiliki hidup yang berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya? Nah, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki pengharapan yang pasti. Katakan bersama-sama, pengharapan. Kita memiliki kekuatan, bahkan di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang buruk sekalipun, kita memiliki kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita membaca dari tulisan Rasul Paulus, secara khusus dia menulis tentang kebangkitan Kristus. Mari kita mau lihat kuasa yang Tuhan berikan untuk dia boleh mati di atas kayu salib. Kuasa yang sama juga dikerjakan untuk bisa membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kita memiliki hidup yang berpengharapan karena kebangkitan Kristus. Nah, kuasa seperti apa yang terkandung di dalam kebangkitan Kristus? Bagaimana kita memaknai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus? Kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 tadi, saudara. Maka ada 3 hal. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada kuasa untuk menyelamatkan. Ayat 1 sampai kedua saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh berita tentang kelahiran Yesus, berita tentang penderitaan Kristus, berita tentang bagaimana Kristus datang di dunia, dia menyembuhkan yang sakit, dia mencelikan mata yang buta, dia membuat orang lumpuh berjalan, bahkan dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Melalui berita-berita itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Injil itu, kata Rasul Paulus, kamu diselamatkan. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk menyelamatkan. Tidak hanya bicara tentang hidup kekal nanti, bukan. Tapi mungkin saudara mengalami penyelamatan tanda kutip dalam bentuk yang lain. Mungkin saudara mengalami pertolongan-pertolongan yang itu seperti seorang yang benar-benar ditolong oleh tim penyelamat. Dan sampai hari ini ketika saudara mengingat hal itu, saudara tahu bahwa ini karena Kristus.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk menyelamatkan. Saya percaya saudara mengalami penyelamatan setiap hari. Amin. Setiap saat. Asal apa kata Rasul Paulus, asal kamu ini tetap percaya, berpegang teguh kepadanya. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia kepercayaanmu. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus. Ayatnya yang ketiga saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Ada amin? Kristus datang, dia mau tebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia telah mengampuni dosa kita. Dan bahkan nanti atau besok, lusa, mungkin 1 minggu ke depan, atau mungkin hari-hari ini saudara berkata begini, hah ternyata enak ya tidak ibadah di gereja. Nah, ini sudah tanda kutip saya ngomong agak berdosa loh sama Tuhan. Bahkan mungkin saudara memiliki pemikiran-pemikiran yang keluar dari apa yang Tuhan mau. Kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh saudara minta ampun, Tuhan ampuni. Sebab kuasa kebangkitan Kristus mengandung makna bahwa kuasa ini adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Dosa-dosa bahkan mungkin saat ini saudara sedang dengar ibadah online ini ada pikiran keluar dari jalurnya Tuhan begitu ya. Saudara diampuni. Amin. Besok saudara berdosa, saudara ngaku minta ampun, maaf ya Tuhan, ampuni saya. Saudara diampuni. Dan Kristus bangkit untuk menunjukkan dia berkuasa mengampuni dosa kita. Amin. Itu sebabnya kita yang percaya di dalam kematian dan di dalam kebangkitan Kristus, sudah sepatutnya kita tidak lagi suka hidup di dalam dosa. Bukankah demikian? Sebab dia mati, dia menderita, dia mati, dia dibangkitkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa yang hanya sekali saja terjadi. Tapi percayalah bahwa saat ini pun ketika saudara mengaku dosamu, dia sanggup ampuni. Tapi bukan berarti memberi kepada kita ruang untuk kita suka tinggal di dalam dosa. Kuasanya mengampuni kita. Kuasanya mengampuni dosa kita. Amin. Nah yang terakhir saudara. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 saya bacakan. Ini pengakuan Rasul Paulus, ini sebuah pengakuan ya. Ayat 9 saya bacakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bagian ini Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa karena kebangkitan Kristus itu telah menyebabkan dia yang paling hina menjadi dilayakan untuk menjadi salah satu rasul. Kebangkitan Kristus membuat Rasul Paulus menyadari bahwa dia yang
yang seharusnya tidak masuk golongan yang dicintai oleh Tuhan. Tapi dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus Tuhan, Raja di dalam hidupnya. Dan dia diubahkan, saudara. Menarik, ketika Rasul Paulus, saya percaya dia berjasa sangat luar biasa di dalam pemberitaan Injil. Tapi menarik, bagian ayat yang ke-10 katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang menyadari bahwa Kristus telah bangkit dan dia mengalami perubahan di dalam hidupnya, maka dia sadar semua itu karena kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah maka dikatakan aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Bahkan ketika Rasul Paulus mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam pelayanannya, dan saya percaya dia juga mengalami keberhasilan di dalam pekerjaannya. Dia pun berkata, ini bukan karena aku, tapi ini sungguh karena kasih karunia Allah semata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk mengubahkan. Yang percaya katakan amin. Kuasa untuk mengubahkan seorang yang hina menjadi mulia. Mengubahkan, ya yang kita suka apa? Yang miskin jadi kaya. Amin. Mengubahkan yang sakit menjadi sembuh. Dan itu adalah sebuah kehidupan yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, Kristus bangkit untuk mengubahkan hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ketika semua itu terjadi di dalam hidup kita, mari kita respon seperti Paulus respon. Bahwa sungguh semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan alami pembaruan-pembaruan itu di dalam hidupmu. Sebab engkau izinkan Kristus bangkit. Engkau izinkan kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara merenungkan, bukankah lebih mudah bagi Tuhan Allah untuk menciptakan kembali langit dan bumi yang baru, dengan menghilangkan segala sesuatu di dalamnya yang sudah berdosa, mendukakan hatinya. Lebih mudah untuk Tuhan Allah ciptakan sesuatu yang baru, memusnahkan yang lama telah tercemar dengan dosa. Tapi perhatikan, Tuhan pilih untuk menebus dengan menghancurkan kuasa dosa. Tuhan pilih untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Pengorbanan yang sungguh terlalu besar. Bukankah lebih mudah untuk Tuhan hancurkan langit dan bumi dan dia ciptakan langit bumi baru beserta dengan isinya makhluk-makhluk ciptaannya yang mau menurut kepada dia. Tapi Tuhan Allah tidak ambil langkah itu, saudara. Dia pilih untuk menebus dosa kita. Dia pilih untuk memulihkan hidup kita. Dia pilih untuk memperbarui, mengubahkan hidup kita. Sebab dia hidup. Ada hari esok yang membuat saya dan saudara bisa terus sampai hari ini melihat kebaikan Tuhan. Dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus selalu nyata di dalam hidup kita. Mari kita baca satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11. Izinkan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupanmu, supaya saya dan saudara terus mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Aktifkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu dan saudara akan mengalami hidup yang sungguh-sungguh hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat karya pengorbananmu, penderitaan anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Kami sungguh menyadari semua Engkau lakukan karena Tuhan sangat mencintai kami manusia yang seringkali kami tidak mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami satu persatu, supaya kami boleh menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Semuanya karena kuasa kebangkitan Kristus terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat Tuhan, Engkau lakukan terus pembaruan-pembaruan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika keberhasilan terjadi di dalam kehidupan kami, kami tidak dengan pongahnya berkata, itu semua karena aku. Tapi kami boleh sadari bahwa anugerah Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan, kami melihat hidup kami tidak sedang baik. Kami melihat sepertinya hidup kami ini tidak mengalami apa-apa dengan Tuhan. Ajari kami untuk kami tidak menyerah seperti Tuhan Bapa di surga juga tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Mungkin rumah tangga kami sedang kacau. Ajari kami untuk tidak menyerah dengan rumah tangga kami dan kami mau mengakhirinya. Tapi biarlah Tuhan kami boleh masing-masing mengambil sikap, mengizinkan Tuhan mengajar kami. Seperti Engkau telah mengasihi kami, demikian kami mau mengasihi pasangan kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami menyerah dengan pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak lagi menyerah, tapi kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan lakukan pembaruan di dalam pekerjaan kami. Mungkin kami sedang menyerah dengan sakit penyakit kami. Kami bergumul dengan masalah-masalah hidup yang seringkali membuat kami tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga tidak menyerah. Seperti Engkau tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Berikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Supaya kami boleh memaknai kembali. Kristus telah bangkit. Kuasa kebangkitannya itu telah menyelamatkan kami. Kuasa kebangkitannya telah membebaskan kami dari segala dosa. Kuasa kebangkitan Kristus juga yang akan mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang Tuhan mau supaya kami boleh sungguh-sungguh berbakti dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh tetap antusias, bersemangat untuk kami mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami imani, tetap kami percaya, kami jaga sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali, sampai kami kembali kepadamu. Biarlah kepercayaan kami tidak menjadi sia-sia. Bahkan kuasa kebangkitannya itu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Berkati kesehatan kami, supaya kami tetap sehat, tetap kuat di dalam masa-masa pandemi Corona 19 ini Tuhan. Kami tetap kuat karena berkat Tuhan. Pemeliharaanmu menjaga kami semuanya. Kau juga memberkati pekerjaan kami sekalipun hari-hari ini sulit.
tapi kami percaya pemeliharaanmu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Berkati umatmu semuanya yang ada di mana-mana, diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Berkat Tuhan turun atasmu sempurna. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin.